pihak yang membuat perdamaian bersedia untuk mendapatkan ganti rugi sejumlah uang yang disepakati. Saya menyebut angkanya Pak, karena dari sini mungkin terlalu panjang saya sebutkan. Itu yang dua. Nah, ketiga, bahwa kalau memang yang dipersoalkan itu adalah pelaksanaan daripada putusan Tun, mohon maaf Pak Rui, betul tadi yang disampaikan oleh teman-teman dahulu bahwa kalau peradilan Tun kan menyangkut masalah administrasinya aja Pak, bukan menyangkut masalah kepemilikan atau keperdataan atau hubungan hukum, bukan gitu, tetapi administrasi aja. Nah, kemudian kalau memang yang bersoalkan, maaf kembali ke tadi, kalau yang dimohon atau yang diminta oleh pihak Musnawar dan kawan-kawan, Mustamar dan kawan-kawan adalah pelaksanaan daripada putusan, ya, maka tentu mekanismenya agak berbeda Pak. Ya, pertama tentu harus mengajukan permohonan secara formal kepada lembaga peradilan melalui peradilan di Tun Samarinda atau Kaltim, gitu, untuk memerintahkan kantor BPN untuk melaksanakan amar putusan terakhir pada tingkat kasasi, yaitu putusan akhir atau bukan. Ada indikasi bahwa dari katakanlah sebagian yang memberikan penandatanganan di dalam akta perdamaian bukan yang sesungguhnya, itu adalah ranah lembaga peradilan Pak, bukan BPN, kan itu. Jadi nanti silakan aja mungkin maaf melalui Pak Ruhi atau kuasa hukumnya, kalau memang tadi dari 12 orang ternyata diingkari, ada yang termasuk Pak ya, informasi dari lembaga pemantau penyelenggara negara ada yang maaf dipalsukan, itu bukan ranah BPN Pak, itu nanti adalah ranah kewenangan domainnya dari lembaga peradilan Pak. Ya itu sebelah kanan kiri kita Pak polisi, Pak Jaksa nanti akan membuktikan Pak. BPN fokus kepada kalau memang yang diinginkan pelaksanaan putusan hanya sebatas merevisi, tetapi perlu dicatat bahwa ada akta perdamaian yang dibuat tahun 2000, lepas dari dipalsukan tanda tangannya, kita BPN nggak mau sampai ke sana ya. Itu 4. Ya, kami itu telah mengajukan permohonan eksekusi. Jadi dari pihak kami telah mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara di Samarinda, yaitu pada tanggal 30 Oktober, pada tanggal 17 Oktober yang lalu. Jadi saya pikir mediasi ini adalah ada kaitannya dengan surat yang kami telah ajukan ke pengadilan. Saya nggak tahu apakah dari inisiatif dari pihak Badan Pertanahan kami sendiri, saya nggak tahu. Makanya saya pikir kalau ini memang memang ada kaitannya dengan permohonan eksekusi, saya kira kita sudah melakukan unmanning namanya. Ya, Bapak ini mungkin tahu ya. Nah kalau belum, berarti ini inisiatif sendiri dari pihak kami. Nanti saya hargai, begitu ya. Jadi kalau memang ini belum bisa menentukan sikap, misalkan itu nggak ada masalah, karena kita masih ada jalan melalui prosedur, dan mungkin tidak akan lama lagi dari pengadilan sendiri juga akan memerintahkan kepada pihak-pihak yang harus menjalankan eksekusi. Itu saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilaksanakan oleh beberapa, mungkin sebagian juga dari Bapak yang telah memberi kuasa kepada Pak Ruki, lalu diarahkan ke BPN. Bertemu di sini, inilah tindak lanjutnya. Inilah tindak lanjutnya. Jadi ini bukan sendiri dari BPN, dan kami juga pada waktu itu mematuhi apa keinginan dari BPN untuk membawa permasalahan ini ke Kanwil atau ke tingkat 1. Nah, cuman memang karena berganti lagi kuasa, berganti menguasai. Nah, jadi kalau memang yang diinginkan oleh kuasanya pada saat ini sekarang adalah tentang bagaimana melaksanakan eksekusi ini, sebagaimana telah saya jawab tadi, bahwasanya Kideko kalau begitu tidak ikut atau putusan dari PT UN itu mengikat atau berlaku kepada BPN, bukan ke Kideko. Nah, jadi saya nggak akan mengomentari lebih panjang lagi yang disampaikan oleh kuasa hukumnya. Cuman kami juga tidak bisa menaifkan atau menyatakan tidak ada apa yang disampaikan Pak Abdullah tadi, karena Pak Abdullah juga ada pegang kuasa, begitu ya. Di samping itu, kami juga tidak bisa naifkan bahwasanya para petani sudah pernah mediasi dengan kami, Pak Kuasa Hukum, langsung dengan PT Kideko Jaya Agung, langsung. Dan pada waktu itu yang kami bicarakan hingga sampai pada sebelum pertemuan ini adalah masalah ganti rugi.
bukan masalah melaksanakan eksekusi, masalah ganti rugi. Kalau pagi ini kuasa hukum menyampaikan masalahnya bukan melaksanakan, ya jawaban tadi itu. Demikian juga syarat-syarat dari semua yang hadir pada hari ini adalah seandainya bisa ada jalan keluar yang lain. Apa-apa yang ada yang belum dibuktikan salah, selama itu tidak terbukti salah, maka itu harus dianggap benar. Dan bagi siapa yang membuat dalil, wajib baginya untuk membuktikan dalil itu. Saya rasa kuasa hukum mengerti itu, karena dia guru saya, dia lebih paham. Dan yang ketiga yang mau kami sampaikan terkait apa yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi atau mediator, bahwasanya perdamaian itu kalau kita kembali ke undang-undang pasal 1338 KUH Perdata, maka perjanjian yang dibuat atau kesepakatan yang dibuat, mohon dicatat ini pasal 1338, itu menjadi undang-undang bagi yang membuatnya. Nah, perdamaian yang sudah kami buat dengan para petani itu menjadi undang-undang baik bagi kami, baik bagi petani. Nah, ini tolong jangan dinaifkan, karena kalau tidak begitu selamanya kita akan menghormati hukum. Kita buat perjanjian, kita langgar sendiri. Nah, ada lagi kepastian hukum. Nah, yang terakhir yang kami mau sampaikan adalah tentang putusan ini. Kami mau ulangi supaya notulen mohon dicatat, bahwasanya putusan Mahkamah Agung itu adalah menolak kasasi. Ada menolak kasasi. Artinya kalau menolak kasasi tidak ada bicara yang lain, maka dia kembali ke putusan PTTUN. PTTUN-nya itu mengabulkan atau menguatkan putusan Samarinda. Cuman hanya dalam pertimbangannya dikatakan di halaman 13 seperti sampaikan tadi. Saya bacakan sekali lagi. Mungkin ini supaya notulen juga bisa catat. Mohon waktu Pak ya, ini karena penting sekali masalah hukum. Mohon waktu Pak. Instruksi mohon penjelasan yang sudah pernah dijelaskan di depan tidak perlu diulang-ulang lagi seperti anak kecil. Terima kasih. Ya.